Bagaimana untuk mewujudkan kota hutan di IKN Nusantara demi konservasi nasional dan global? Kali ini IKN membeberkan caranya. IKN Nusantara merupakan ibu kota negara Indonesia yang baru, terletak di Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hadirnya IKN Nusantara ingin mengembalikan lagi kejayaan Kalimantan yang identik dengan nuansa keanekaragaman hayati hutan belantara. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menemukan 440 spesies yang masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (UCN). Sebanyak 34 spesies diantaranya dalam kondisi terancam punah, 105 spesies dalam kondisi terancam bahaya, dan 301 spesies dalam kondisi rentan. Ini menunjukkan bahwa spesies-spesies tersebut membutuhkan upaya konservasi. Selain itu, dalam radius 50 km dari IKN terdapat 3.889 spesies. Dari jumlah tersebut, diantaranya 168 spesies adalah mamalia. Kemudian, 454 spesies burung, 206 spesies herpetofauna reptil dan amfibi, 1.369 spesies ikan, 735 spesies tumbuhan, lebih dari 3.000 spesies serangga, dan 5 spesies arahnida. Oleh karena itu IKN meluncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati KHT IKN di Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. Master Plan ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW dengan 65% merupakan area hijau. Rencana induk ini ditujukan untuk mengembalikan kejayaan Kalimantan, menyusul kondisi existing yang sangat jauh dari asalnya. Akibat konversi besar-besaran selama puluhan tahun, konversi ini disebabkan oleh kepentingan hutan tanaman industri HTI monokultur, kegiatan perkebunan kelapa sawit, penambangan, dan lain-lain. IKN akan terus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan KHT di tengah pembangunan IKN. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungki Widiaryanto mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya IKN untuk menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan di wilayah IKN Nusantara. IKN merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan tingkat endemik yang juga tinggi, kata Pungki, Senin 24 Maret 2024. Rencana Induk Pengelolaan KHT IKN diluncurkan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kekayaan alam dan mencegah kepunahan spesies di wilayah ibu kota negara baru. Ada beberapa poin penting dari rencana tersebut, seperti melibatkan pakar lingkungan hidup, melakukan pemetaan ekosistem dan spesies kritis di wilayah IKN, menerapkan mitigasi khusus terhadap ekosistem dan spesies kritis. Kemudian, rencana aksi tersebut juga mencakup identifikasi habitat sensitif sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati, menerapkan pembangunan yang peka terhadap satwa liar. Selanjutnya, mencegah pembukaan lahan penebangan pada musim kritis perkembangbiakan fauna dan menganalisis kesesuaian habitat bagi flora fauna yang akan dipindahkan. Tak hanya itu, rencana pengelolaan KHT di IKN juga mencakup melestarikan pohon-pohon, menanda lokasi jalur satwa liar, dan memastikan kelancaran pergerakannya, menyediakan ekosistem yang mendukung bagi burung dan satwa liar, serta melakukan reboisasi dan restorasi ekosistem yang terdegradasi. Teknik konservasi menurut Pungki, IKN menerapkan dua teknik konservasi terkait dengan upaya melestarikan spesies yang membutuhkan konservasi. Dua teknik konservasi itu adalah in situ dan ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya di dalam kawasan agar tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Kegiatan ini meliputi perlindungan contoh-contoh perwakilan ekosistem darat dan laut serta flora fauna di dalamnya. Konservasi in situ dilakukan dalam bentuk kawasan Suaka Alam Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Zona Inti Taman Nasional, dan Hutan Lindung.
Tujuan konservasi in situ yaitu menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik, dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. Sementara, konservasi ex situ di luar kawasan adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya penangkaran. Tempat-tempat konservasi ex situ dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota, dan taman burung. Metode yang digunakan pada bentuk konservasi ini dengan cara memanipulasi objek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami kepunahan dan bersifat unik. Cara konservasi ex situ dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan. OIKN berharap dengan menerapkan rencana aksi mitigasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati ini dapat mendukung pembangunan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati nasional dan global. Rencana ini akan dilaksanakan dalam 5 tahun yakni tahun 2024 sampai tahun 2029. Cetus Pungke. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul 440 spesies di EKN terancam punah. Ini upaya otorita mengatasinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.